Baik, suaranya kurang keras. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Rina, saya temannya Dr. Suryani, kebetulan saya dosennya dia juga dulu. Jadi kalau saya terlihat agak lebih muda, nggak usah kaget gitu. Saya sama-sama sudah lansia, saya udah 61 tahun juga. Jadi saya terima kasih sekali punya waktu untuk bisa bersharing dengan ada bapak, ada ibu di sini ya. Baik, ini yang saya coba sampaikan adalah bagaimana kita mencegah supaya kalau kita udah umur lanjut usia itu biasanya kadang-kadang kita suka jatuh gitu ya. Jadi ini yang saya juga sampaikan di sini bagaimana sih supaya kita nggak mudah jatuh, terutama yang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk supaya walaupun kita punya sakit sebisa mungkin itu tidak menjadi masalah kita gitu ya. Ini ini bisa saya enaknya soalnya jalan. Baik. Ini terminologi dulu ya. Ada yang namanya jatuh itu seperti apa? Karena ada juga nanti nyaris jatuh. Kalau jatuh itu biasanya orang sudah sampai yang namanya jatuh betul-betul dia jatuh di lantai. Ya, jadi ini contoh gambarnya di sini bagaimana kebiasaan soalnya. Di sini ya contoh gambarnya bagaimana seseorang itu bisa jatuh. Karena apa sih? Ada banyak macam karena jatuh ya. Sedangkan yang berikutnya ini adalah kalau kita bisa lihat dia nyaris jatuh. Jadi antara jatuh dan nyaris jatuh itu berbeda. Jadi biasanya kalau kita jatuh kita sudah tergeletak, itu yang biasanya kalau ada yang punya caregivernya atau yang pendampingnya lansia, jadi harus dibedakan. Tetapi dampaknya buat orang tua dua-duanya sama beratnya, ya. Karena biasanya badan kita harus nahan kalau nyaris jatuh. Kalau jatuh ya pasti jatuh apa dulu yang terkena? Apakah anggota tubuh atau kepala kita? Nah itu yang kadang-kadang mesti jadi perhatian buat kita sebagai orang tua. Nah, biasanya penyebab jatuh di sini kita bisa lihat faktor lingkungan itu paling besar. Bukan masalah kecelakaan kayak kecelakaan mobil saja, tetapi yang kita sebutkan di sini kecelakaan kita sedang jalan. Mungkin kita terpleset, kita nggak lihat ada lubang. Terutama yang punya pakai kacamata seperti saya ini kita pakai kacamata itu kan kadang-kadang suka jauh deket jadi satu. Sebetulnya kalau buat orang tua itu tidak disarankan. Jadi kayak saya ini juga sebetulnya tidak disarankan. Karena terkadang ada jeda antara kita mau lihat yang kacamata yang bawah gitu untuk deket sama yang jauh. Nah itu ada jeda dan itu biasanya kalau kita nggak hati-hati untuk kita turun atau melihat jalan ya sepertinya rata gitu. Tetapi ternyata jalannya nggak rata. Nah ini adalah umumnya paling banyak. Kemudian masalah keseimbangan. Pada lansia ini juga jadi masalah, keseimbangan itu bisa karena penyakitnya atau karena dia tiba-tiba dari duduk bangun berdiri atau dia bangun tidur. Jadi saya biasanya selalu menyampaikan kalau buat lansia bangun tidur jangan langsung berdiri. Duduk dulu di tempat tidur. Terus hitunglah 1 sampai 20 gitu ya. Setelah kita rasanya kita enak baru kita bangkit berdiri. Nah itu kadang-kadang suka juga gak jadi perhatian. Kemudian mungkin punya masalah pusing. Pusing bisa juga pusing yang muter. Kalau orang bilangnya vertigo atau pusing yang karena memang dia punya masalah tensi yang tinggi. Karena biasanya kalau kita orang tua gitu ya, kalau nggak sakit diabetes, sakitnya hipertensi gitu. Hipotensi atau tensi yang rendah itu juga sama. Efeknya juga bisa menimbulkan pusing ya. Kemudian ini tiba-tiba saya jatuh gitu kayak drop out attack itu kita nggak sadar tiba-tiba kita pingsan, itu bisa. Nah ini biasanya juga menjadi penyebab nomor 4. Atau kita kebingungan. Kebingungan itu gimana nih ya, kalau di lansia itu kita mesti hati-hati kalau pendampingnya, kalau di sini ada anaknya sih saya bisa bilang ya. Jadi biasanya kalau pada lansia dia sudah suka bolak-balik kembali buka tutup pintu atau keluar masuk gitu. Nah itu harus hati-hati karena berarti terjadi masalah penurunan fungsi kognitif itu daya pikir pada seorang lansia. Nah biasanya lansianya tuh nggak sadar karena dia seperti
perilaku yang biasa, keluar masuk, kunci. Duh, ini saya rasanya belum ngunci, padahal tadi barusan ngunci lagi. Atau anaknya tiba-tiba ngeluh, ini kenapa ya dok, kok ibu saya atau bapak saya ini bolak-balik keluar masuk, terus selalu tanya pertanyaan yang berulang kali sama. Nah itu biasanya tolong itu harus diwaspadai. Ini saya harusnya ada caregivernya ya, ini nggak ada caregivernya. Jadi kalau kita sendiri biasanya lansia suka nggak paham. Itu bukan masalah. Kalau orang suka bilang, orang pikun mah biasa. Tidak, itu masalah buat seorang lansia. Karena seharusnya seorang lansia tidak selalu harus masuk fase kepikunan. Itu yang perlu dipahami. Jadi kalau sudah terjadi proses penurunan fungsi daya pikir seseorang yang lanjut usia, kita curiga kemungkinan proses demensia itu sedang terjadi pada orang tua. Makanya kalau orang tua selalu kita bilang tetap aktif dong, jangan diem aja. Nah itu sebetulnya supaya apa? Fungsi daripada otak kita tidak mengecil. Begitu fungsi otak kita mengecil, makin ya, istilahnya ya kecil-kecil menciut karena nggak dipakai. Nah itu biasa terjadilah proses kepikunan itu tadi. Oke, yang berikutnya adalah ini tadi yang disebut hipotensi. Jadi kadang-kadang kita suka nggak sadar, kita pikir hanya hipertensi aja, tensi yang tinggi juga bisa hanya yang bisa menyebabkan jatuh. Tetapi tensi yang rendah pun itu juga bisa menyebabkan seseorang ya juga gangguan keseimbangan. Jadi tinggi atau rendah sami mawon kalau udah namanya tensi. Gitu. Kemudian gangguan penglihatan. Nah ini yang suka juga tidak suka lupa gitu. Penglihatan kan itu kalau kita makin umur, fungsi tubuh kita kan menurun. Nah di dalam mata kita itu ada namanya lensa. Lensa itu pun juga dengan makin umur pasti dia terjadi kekeruhan. Memang munculnya kekeruhan atau menyebabkan gangguan penglihatan suka kabur dan segala macam itu tidak sama pada setiap orang tua. Bisa berbeda-beda. Ada yang 60 tahun dia udah muncul deh yang istilah namanya katarak, kekeruhan lensa. Tapi ada nanti yang 70 tahun, 80 tahun baru muncul ya. Jadi ini juga kalau tidak disadari juga bisa menyebabkan gangguan keseimbangan bagi lansia, gak taunya dia jatuh. Kemudian yang lain-lain ini biasanya lebih banyak kalau kita sedang jalan, kita jalan sendiri gak ada yang dampingin. Nah itu biasanya ini banyak kadang-kadang kita naik lift yang eskalator gitu atau tangga, nah itu juga kadang-kadang juga menjadi penyebab. Umumnya harus ada railing. Tadi saya lihat, saya tadi naik ke lantai 3 udah bagus ada railing. Jadi buat orang sepuh, karena saya dari Jawa jadi kadang-kadang ada istilah Jawanya ya. Orang yang umur lansia begitu dia bisa berpegangan. Kalau dia tidak ada pegangan, nah itu juga akan menjadi masalah. Bisa sih kalau itunya space-nya sempit, dia bisa pegangan dinding, tetapi tidak ada pegangan yang kuat. Jadi itu nanti kalau aspek lingkungan di rumah juga mesti diperhatikan. Nah ini beberapa kalau digambar tadi keterangannya. Jadi kita bisa lihat terjadinya proses jatuh pada orang lansia itu tadi karena kelemahan ototnya dan gangguan keseimbangan. Kemudian gangguan penglihatan, pendengaran tadi yang sudah saya sampaikan juga ya. Pendengaran karena kita nggak dengar jadi kadang-kadang istilahnya tidak alert itu tidak waspada. Ada orang yang kasih tahu hati-hati di situ ada lubang gitu ya. Kita nggak kedengeran karena apa? Fungsi pendengarannya udah mulai turun. Jadi kalau jadi lansia kayak saya nih, saya udah 61 gini juga kadang-kadang saya mulai mencoba mengadjust diri saya atau beradaptasi bahwa semua fungsi tubuh saya pasti menurun. Jadi mulai kita umur 50 itu biasanya semua fungsi menurun. Jadi ya harus bisa menerima. Kemudian juga masalah penyakit yang kita punyai, penyakit kronis. Nah ini juga kalau bisa, kalau memang punya penyakit hipertensi, diabetes, kemudian penyakit-penyakit yang ada kanker dan segala macam. Kalau ada jadwal untuk kita berobat atau kita kontrol ya minta tolong itu dilakukan. Karena apa? Kalau ini tidak terkontrol semua itu juga menjadi salah satu penyebab ikutan daripada masalah pada orang lanjut usia. Kemudian juga keadaan rumah yang tidak aman, itu artinya tadi sudah saya sampaikan tempat tidur. Nah ini yang jadi masalah juga waktu kebanyakan tuh kalau tidak tidurnya di bawah, jadi nggak pakai kasur, atau pakai tempat tidur tetapi dia nggak bisa duduk. Jadi kalau bisa tinggi tempat tidur itu tadi seperti ibu ya,
kita harus bisa duduk pada waktu bangun. Nah itu harusnya diukur tingginya tempat tidur. Karena apa? Supaya pada waktu kita bangun dari tempat tidur kita bisa menjejakkan kaki. Jadi pada waktu kita mau berpijak, kita mau bangun, kan kita pasti pegangan. Nah itu akan menjadi istilahnya kalau kita tidak seimbang kita bisa pegangan dulu. Nah itu kebanyakan sih yang jadi masalah kalau di tempat di kamar tidur bagi lansia itu. Nah kalau yang tidurnya di bawah itu yang jadi kesulitan kan adalah bangun tidur kan kita nggak bisa duduk kan jadi istilahnya dodok itu kayak bukan jongkok sih jadi nggak duduk juga tapi kalau mau bangun berdiri kan telekannya tuh nggak kuat gitu. Nah itu juga sebetulnya tidak disarankan buat orang lansia yang tidur di hanya tempat tidur kemudian di alas sama tikar atau permadani begitu. Itu juga tidak disarankan karena itu juga menjadikan masalah. Kemudian juga di ruangan minimal harusnya ada lampu kecil ya karena adaptasi terang gelap pada waktu kita sudah umur seperti ini juga biasanya terganggu. Nah saya juga selalu menyarankan lebih baik ada lampu kecil sehingga pada waktu bangun adaptasinya masih ada sinar. Nah itu juga kadang-kadang suka nggak jadi perhatian. Ya emang sih kayaknya tidur gelap-gelapan enak ya. Saya juga gitu kalau ada lampu kayak silau. Tetapi kalau kita udah umur, kalau kita masih tidur sendiri sebaiknya untuk lansia itu diperhatikan. Nah ini mohon maaf ini kecil-kecil jadi nanti saya bacakan saja. Ini adalah faktor yang penyebab jatuh pada diri kita. Biasanya selain kita usianya sudah mulai lanjut, untuk ibu-ibu atau perempuan itu resiko jatuh paling tinggi. Kemudian masalah penyakit yang kita derita kalau kita tidak tidak maintain, kita kontrolnya juga tidak teratur begitu itu juga akan jadi masalah. Gangguan penglihatan, pendengaran, keseimbangan dan juga gaya berjalan. Itu biasanya faktor yang paling banyak menjadi penyebab. Kemudian juga saya nggak tahu kalau masih ada yang konsumsi alkohol gitu ya, ini juga jadi penyebab tapi saya percaya sih kalau udah umur biasanya udah ngurangin semua gitu. Saya sih minum juga sih, nggak apa-apa asal sedikit. Kalau banyak-banyak ya nggak boleh gitu aja. Oke, kemudian penyakit-penyakit yang kita derita biasanya kalau sudah pernah stroke begitu ya, itu juga harus jadi kewaspadaan karena biasanya gangguan karena stroke itu biasanya orang kalau stroke pertama nggak ada masalah, stroke kedua mulai ada gangguan pada anggota gerak begitu. Nah, kemudian itu kalau tidak di-maintain biasanya akan menjadi masalah kaitannya dengan untuk kita beraktivitas. Nah itu juga kadang-kadang mesti dipahami. Kemudian ini penyakit otot atau tulang ya. Sarkopenia itu istilahnya kelemahan fungsi otot. Nah itu juga banyak terjadi pada lansia yang tidak pernah beraktivitas. Jadi artinya ya istilahnya kalau kita bilang tuh ya di rumah diam aja bangun tidur ya udah duduk terus nonton TV kan ada juga yang lansia. Jadi makanya saya bilang kalau pada lansia sebaiknya kalau punya waktu 15 menit di pagi hari minimal jalan pagi. Itu artinya kita memfungsikan fungsi motorik kita. Supaya apa? Supaya kita tetap jaga otot kita. Nah sarkopenia ini salah satu daripada melemahnya fungsi otot pada orang tua itu banyak. Jadi sebisa mungkin kalau kita masih bisa ya kita lakukan. Kemudian juga ini yang bolak-balik suka ke kamar mandi, jadi artinya nggak bisa nahan pipis. Nah itu juga jadi masalah. Jadi kalau lansia yang sudah punya masalah dengan bolak-balik mesti ke kamar mandi, sebaiknya sih kalau ada pampers yang buat ini cuman tinggal ya kita tahu berapa kali pampersnya udah penuh diganti. Nggak ada lagi sih, bisa juga latihan fungsi daripada otot tetapi mesti rajin latihannya. Karena untuk supaya fungsi ototnya kita masih bisa nahan supaya kita bisa ke belakang. Nah kadang-kadang kan kalau kita pengen pipis terus kita lari-lari gitu kan ya. Jadi cepet-cepet jalannya gak lari sih. Cepet-cepet nah itu kesandung lah segala macam ya. Jadi itu ada latihannya untuk latihan pada otot-otot daripada untuk menahan supaya kita kalau udah sampai kamar mandi baru pipis gitu ya. Kemudian juga sistem hormonal yang kalau pada perempuan itu biasanya imbalance progesteron estrogen walaupun sudah menopause kadang-kadang itu juga jadi masalah. Kemudian yang perlu ini juga anemia. Pada lansia paling banyak anemia karena tidak mau makan. Jadi
tolong buat yang lansia kalau masih bisa makan, sebisa mungkin adalah dipaksakan makan. Porsi kecil tetapi sering tidak apa-apa. Terutama adalah sumber-sumber dari protein hewani yang tidak ada lemaknya ya. Jadi itu sumber zat besi itu tetap harus bisa dikonsumsi. Kalau dari sayur, konsumsi sayur yang mengandung zat besi itu hanya 20% diabsorpsi. Jadi walaupun kita sudah tua, kita tetap sebisa mungkin seminggu 3 kali itu tetap konsumsi untuk sumber hewani untuk zat besi yang ada di dalam tubuh. Karena ini seringkali nggak ketahuan, tahu-tahu lansianya pusing, hipotensi gitu ya. Pusing-pusing ternyata pas diperiksa anemia, dia turun dari 10. Karena kalau kita udah umur segini tuh biasanya 11, 12 is okay, tapi kalau turun dari 9 itu biasanya udah mulai deh. Jadi anemia juga menjadi salah satu penyebab pada lansia yang kadang-kadang suka nggak mau makan karena nafsu makannya hilang. Jadi mau tidak mau mungkin yang masih ada caregivernya di rumah, kalau memang yang masak anaknya atau apa, bisa minta tolong dimasakin apa sih yang kita pingin gitu. Karena kalau susah makan itu lansia langsung drop tuh biasa. Nah itu biasanya kita bisa melihat timbangan badan kita kalau kita masih bisa ya. Dalam 3 bulan itu timbangan badan kita turun nggak? Kalau dalam 3 bulan timbangan badan kita turun drastis, mesti hati-hati. Hati-hatinya kenapa? Biasanya pelan-pelan anemia juga sudah terjadi berproses. Kemudian obat-obatan ini tolong diikutin saja kalau dapat obat dari dokternya. Saya percaya sih kalau yang di sini pasti punya ada dokternya sendiri-sendiri. Kalau saya sarankan kalau yang belum pernah kenal dengan dokter geriatri untuk orang tua, kalau saya akan sarankan lebih baik kita punya satu dokter yang memang dokter keluarga atau kalau tidak dokter geriatri. Karena kalau kita lari-lari oh ini penyakit dalam, terus nanti habis itu masalah bedah, terus nanti masalah sakit saraf, itu dokternya macam-macam, biasanya tidak terkontrol. Karena apa? Kita jadi dapat lebih dari 4 obat. Nah itu yang pada lansia kita tidak inginkan. Karena lebih dari 4 macam obat yang dikonsumsi oleh lansia, berarti kita mesti twing-twing gitu ya. Itu harus dihindari. Karena itu jadi apa ya istilahnya kelebihan daripada jumlah obat yang boleh dikonsumsi oleh orang yang sudah berumur lanjut. Termasuk juga vitamin ya, itu 4 lebih dari 4 itu termasuknya itu. Oke, ini juga gambar ini menunjukkan bagaimana sebetulnya postur yang betul. Karena kalau lansia kan kita mulai lansia tuh kadang-kadang kita mulai membungkuk ya. Nah itu juga punya apa ya dampak biasanya juga cenderung untuk kita mudah untuk terjadinya jatuh. Kemudian faktor lingkungan di luar rumah yaitu licin, lantai yang seperti ini. Ya ini mudah-mudahan sih nggak licin ya, asal jangan basah aja nih. Kalau saya sih bilang ya hati-hati aja kalau buat lansia jangan sampai basah. Kemudian tersandung benda-benda itu maksudnya adalah kalau di rumah kita suka pakai karpet. Kalau saya selalu bilang kalau lansia mendingan jangan ada karpet deh gitu ya. Kenapa? Kadang dia suka melengkung ujungnya. Nah itu kalau kita nggak hati-hati itu dia bisa menjadi kita jadi tersandung. Jadi biasanya kalau saya suka bilang kalau bisa di kamar nggak usah pakai karpet gitu ya. Ataupun tikar lah ya itu juga menyebabkan biasanya lansia suka jatuh itu di situ. Makanya dia tiba-tiba lagi nggak enak gitu ya gangguan keseimbangan terus mau pegangan. Lihatnya kayaknya kursinya udah deket gitu ya karena bayang-bayang kan tadi gangguan penglihatan juga sudah ada, ternyata dia masih jauh kursinya pegangan atau karena buru-buru mau ini akhirnya tersandung. Jadi kalau kita masih punya rumahnya sendiri ya mungkin bisa ditoto di mana kita banyak bergerak, tidak ada tikar atau karpet, kemudian penataan barang itu mudah untuk kita lewat. Jadi ini salah satunya juga menjadikan range ya atau menata kembali rumah bagaimana seorang lansia itu mudah bergerak. Kemudian WC jongkok sebisa mungkin dihindari. Jadi sebisa mungkin ya pakainya adalah WC yang duduk. Karena apa? Jongkok berdiri itu kan kadang-kadang menyebabkan kita kalau nggak ada pegangan itu menjadi mudah jatuh karena licin. Jadi saya juga selalu bilang kalau kita punyanya memang WC jongkok bisa diakalin dengan minta dibuatkan kursi ini lalu dibolongin. Ya, dibolongin terus kita bisa duduk di situ. Jadi disesuaikan dengan
situasinya si lansia. Jadi tentunya kursinya jangan kursi plastik. Kalau kursi plastik ya duduk, dia bangun jatuh lagi nanti ya. Jadi itu bisa dilakukan modifikasi begitu. Kalau memang kita punyanya WC jongkok ya kita buat kursi yang dilubangin, itu aja biasanya. Kemudian juga penataan gayung di samping kita kalau kita emang mau nyiram. Itu harus diletakkan di samping kanan karena biasanya kita tangan kanan ya atau mana yang berfungsi untuk menyiram. Jadi jangan sebaliknya karena biasanya kalau kita sudah mulai umur itu ini kesini terus ini ke situ itu kan nggak cepet gitu ya. Jadi itu lebih baik kita hindari jadi memudahkan kita juga untuk melakukan pekerjaan. Kemudian tangga tadi kalau rumahnya lantai 2 tangganya harus ada railing ya, ada pegangan. Kemudian hati-hati kalau musim hujan, sebisa mungkin kalau mau keluar kita yakini bahwa teras kita nggak basah, itu aja. Kadang-kadang yang itu yang suka lupa gitu pengen keluar buka ini, tahu-tahu kita nggak lihat ada air di situ ya. Oke. Nah ini pencegahannya nomor 1 memang kita sarankan adalah latihan fisik. Kenapa latihan fisik di sini bisa dilakukan di rumah? Latihan fisik itu tidak harus selalu yang latihan fisik berat. Nanti ada gambar setelah ini Bapak Ibu bisa terapkan di rumah kok latihannya. Jadi yang nomor 1 latihan fisik itu bisa latihan ketahanan, latihan fleksibel. Tetapi kalau untuk yang ini lebih baik adalah latihan keseimbangan dulu untuk menjaga supaya tubuh kita tidak mudah jatuh dengan hal-hal yang tadi faktor dalam diri ataupun faktor lingkungannya. Kemudian hati-hati dengan alas kaki. Alas kaki sebisa mungkin anti slip. Ya, karena apalagi ini trotoar kita ya, kalau saya jalan tuh saya orangnya seneng jalan. Saya masih suka naik gunung. Terus kemudian saya juga suka jalan di trotoar gitu karena saya kalau kemana-mana udah nggak mau nyupir karena repot banget macet gitu. Nah saya suka perhatikan pedestrian kita itu nggak bagus. Jadi udah jalannya jeglok-jeglok ya ceritanya mungkin supaya orang nggak tergelincir. Tapi begitu musim hujan saya coba nih kuning-kuningnya gitu. Lah kok licin. Nah jadi kalau lansia yang suka jalan tolong hati-hati. Jadi artinya dipersiapkan kalau emang mau jalan pagi sepatunya sepatu yang untuk olahraga. Jadi ada motifnya, geret-geretnya. Jadi artinya hal itu tidak menghambat kita untuk kita tetap bisa jalan pagi begitu ya. Cuman alas kakinya yang anti slip gitu ya. Kemudian juga kalau pakai alat bantu, nah diperhatikan juga alat bantunya. Apakah kita suka yang pakai walker itu yang setengah itu merepotkan enggak atau masih kita pakai tongkat. Nah, itu tinggal individual. Ya, masing-masing itu yang rasanya enak apa tidak. Tapi kalau kita emang butuh ya sebaiknya gunakan. Bukan berarti terus kita jadi, aduh kok kita jadi kayak orang cacat ya pakai ini. Enggak, karena itu adalah alat bantu. Jadi nggak perlu malu gitu ya. Kemudian, kalau udah di dalam rumah itu tentunya apa-apa kita atur semuanya adalah mudah dalam jangkauan kita. Kalau ada air jatuh, minyak jatuh, kalau masih yang senang masak itu sebisa mungkin ada si mbaknya atau apa harus segera dibersihkan. Itu juga menyebabkan kadang-kadang karena saya suka masak tuh kadang-kadang saya lupa gitu. Itu saya slippery juga itu kalau ada tumpahan minyak di lantai gitu ya. Jadi itu yang tentu harus diperhatikan. Ini sama ya tadi. Yang saya belum tambahkan adalah kecukupan air minum putih. Selain asupan makanan itu penting, bisa dilihat di websitenya Kementerian Kesehatan itu ada kita nggak pakainya tidak pakai segitiga tetapi pakai piramida makanan. Piramida makanan disesuaikan dengan kebutuhan asupan sesuai usianya. Jadi biasanya kalau slogannya zaman dulu 4 sehat 5 sempurna. 5 sempurnanya kan susu ya. Tapi yang sekarang kalau mau minum susu itu tidak terlampau besar porsinya seperti waktu kita waktu muda. Tetapi 4 sehatnya itu yang jadi pertimbangan. Terutama karbohidrat sih harus dikurangin. Kemudian kalau biasa mengkonsumsi suplementasi kalsium dan vitamin D, mungkin ada ya vitamin D. Saya cuma menyarankan tolong sesuai kebutuhan. Kenapa? Vitamin D itu sebetulnya ada di dalam tubuh kita. Tapi dia masih dalam bentuknya provitamin D, jadi dia belum aktif. Tapi kalau kita mau pagi jalan kena matahari, provitamin D yang ada di dalam tubuh kita itu dirubah menjadi vitamin D oleh tubuh kita. Nah,
Tambahannya adalah dia butuh kalsium untuk merubahnya. Kalsium bisa diperoleh dari mana? Kalsium memang bisa diperoleh dari susu. Cuman kalau orang udah lansia biasanya absorpsinya tidak sebagus yang usia yang tidak lansia. Jadi tentunya tadi saya sampaikan disesuaikan dengan kebutuhannya. Karena memang fungsi tulang biasanya juga sudah menurun ya. Cuma sebaiknya kita mencegah supaya kita nggak jadi osteoporosis yang ngilu-ngilu semua sakit. Aduh, saya punya dulu temen udah lansia begitu, dia kena osteoporosis tapi yang stadiumnya medium. Bergerak aja susah banget. Sakit, semua sakit gitu ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu di sini nggak ngalamin deh seperti itu. Jadi dia mau bangun aja, dia bilang, duh kayak apa ya, ngilu begitu. Nah itu saya juga bisa bayangin gitu kalau saya ngelihat dia lagi kesakitan begitu ya. Kenapa mau nggak mau akhirnya minum anti nyeri. Padahal harusnya kita cegah untuk minum anti nyeri. Itu yang kita takutkan sebetulnya. Oke, ini pencegahan jatuh. Jadi kita bisa satu latihan fisik di rumah, kemudian manajemen obat-obatan. Jadi artinya manajemen obat-obatan yang diperlukan yang kita minum sesuai dengan kalau yang diberikan dokternya yaitu dikonsumsi. Kemudian modifikasi lingkungan tadi yang saya sampaikan bagaimana resiko daripada kalau ada di kamar, kebutuhannya apa yang perlu diperbaiki. Kemudian kebiasaan lansia ini masalah ini. Nanti ada gambarnya. Kalau bangun berdiri sama ngangkat apa tuh box gitu ya. Nah itu juga kan harus dihati-hatikan terutama untuk tulang belakang. Kemudian alas kaki, alat bantu jalan, terus yang pakai kacamata gitu sama atau yang pakai hearing aid gitu ya. Itu juga kalau memang perlu pakai alat bantu dengar ya dipakai aja. Kemudian kalau kekuatan tulang mau tidak mau kaitannya dengan kita latihan fisik setiap hari. Oke, ini program latihan daripada latihan fisik itu biasanya ada yang suka tai chi, monggo silahkan. Siapa yang suka latihan keseimbangan gitu biasanya nanti yang keseimbangan yang kita bisa latih di rumah. Atau latihan resistensi sama fleksibilitas tuh kalau yang masih suka pakai barbel yang enteng tuh ya, nah itu bisa. Jadi untuk lihat 10 kali, 2 kali sampai 5 kali begitu, ini terus nanti kaki juga. Paling tidak untuk melatihkan fleksibel pada tungkai. Saya bukan dokter olahraga tapi kadang-kadang kalau mesti ngasih tahu lansia kadang-kadang saya mesti belajar juga. Jadi mau nggak mau saya juga kadang-kadang ikutan juga gitu ya. Oke, nah latihan keseimbangan itu biasanya ada beberapa caranya. Nanti nggak susah sih sebetulnya nanti bisa kalau ada kegiatan ini bisa dilatih di sini sama-sama begitu atau di rumah juga bisa. Nanti ada gambarnya. Oke, latihan fisik biasanya kita terutamakan pada latihan tungkai sama lengan. Kemudian, nah ini manajemen obat. Nah kalau ada caregivernya minta tolong obatnya adalah, ini kan suka lupa ya, saya aja juga suka lupa. Saya biasanya beli yang ada kotaknya, ini hari Senin, ini hari Selasa, hari Rabu, Kamis, Jumat gitu. Atau kalau nggak mau beli itu boleh pakai bekas gelas aqua. Oh ini obat pagi cemplungin, oh dari sini. Oh ini obat siang cemplungin di situ, coba ini. Terus kita taruh di sampingnya lansianya atau di samping kita sendiri deh kalau kita nggak punya caregiver. Jadi kita bisa tahu, oh ya obat pagi saya udah minum, berarti obat siang sama obat malam. Itu cara yang paling mudah untuk kita melatih ingatan kita supaya memori ya supaya kita nggak mudah lupa. Kemudian juga ini hindari obat yang berlebihan, tadi saya sudah sampaikan ya. Kemudian juga obat-obatan yang multivitamin yang tidak perlu itu juga dikonsulkan saja. Kalau mau pakai ini boleh gak sih dok gitu. Soalnya kadang-kadang suka, oh teman saya pakai gak apa-apa tuh malah tambah sehat gitu. Kalau saya memang tidak suka minum suplementasi karena semua itu saya masukkan dari makanan. Jadi kebetulan saya belajar juga tentang nutrisi, jadi kalau dibilang vitamin A itu adanya di mana sih? Oke, saya cari sumber bahan makanan yang ada vitamin A-nya. Oh ini protein ini adanya di mana? Di kacang-kacangan. Oke, boleh nggak sih kalau saya punya sakit ini kita makan kacang-kacangan. Jadi saya biasanya gitu, saya nggak pernah mau minum suplemennya. Tapi ya saya nggak bisa bilang semua orang harus sama dengan saya. Jadi kalau nanti ada yang mau minum suplemen, tolong dikonsulkan dulu. Ini modifikasi lingkungan tadi yang sudah saya sampaikan ya. Terutama adalah untuk fungsi penerangan di rumah.
Nah itu yang artinya yang suka menjadi masalah terutama di rumah bagi lansia. Kemudian ini tentang meletakkan hand grill, pegangan gitu, apakah di kamar mandi ataukah di kamar, itu di-adjust daripada masing-masing kita yang lansia, kebutuhannya di mana. Nah itu kalau apa ya memang dibutuhkan boleh dipasang di rumah. Ini sih hanya contoh saja bentuknya apa ya untuk pegangan kita gitu. Kemudian ini tadi yang saya sampaikan kebiasaan lansia yang kalau ngangkat itu ya yang sebelah kiri nggak boleh begitu, harusnya jongkok dulu baru diangkat. Kadang saya suka lupa, saya juga kadang-kadang lupa, tapi pas begituin oh iya, karena itu ke tulang belakang biasanya. Terus juga kalau olahraga, hindari olahraga yang berlebihan. Kan kita suka denger ya tiba-tiba udah capek, toto lewat aja. Nah ini jangan sampai terjadi. Boleh olahraga tetapi tidak berlebihan. Kemudian ini bentuk alas kaki yang disarankan jadi anti slip ya. Kemudian alat bantu jalan tadi sudah saya jelaskan juga mau pakai tongkat atau mau pakai walker monggo atau alat bantu yang lainnya. Nah ini contoh walker yang biasanya dipakai. Nah itu tinggal Bapak Ibu adjust aja mau yang mana. Karena biasanya tinggi rendahnya itu juga berpengaruh untuk kita menopang kekuatan. Jadi nggak asal beli juga. Kalau saya setinggi ini saya nggak akan pakai tongkat yang untuk orang yang lebih tinggi dari saya. Karena nggak ada gunanya. Akhirnya kita pegangnya begini. Yang repot apa? Ininya jadi lelah. Ya, jadi kadang-kadang kita suka nggak sadar bahwa kalau tidak sesuai dengan ukuran kita, sebetulnya fungsi motoriknya juga berpengaruh. Oke, ini tentang kekuatan tulang tadi yang saya sudah sampaikan ya. Ini cara menolong lansia jatuh. Jadi ini kalau kita jatuh tapi nggak ada penolongnya, pas kita jatuh di kamar mungkin nggak ada nggak ada mbak, nggak ada anak kita. Ini adalah salah satunya caranya kalau kita masih bisa bangun, ya kita angkat badan dengan bantuan siku umpamanya. Jadi kayak telekan gitu. Terus kita angkat tubuh kita, lalu ini dengan lutut dan kedua lengan lurus kita cari bangku di dekat kita itu mana yang paling dekat. Kita ke sana, lalu nanti pegangan kursi itu ada pegangan, biasanya ini bukan yang kursi gini ya, mungkin ada yang sofa begitu. Kalau ini kita bisa duduk, kita paling tidak kan bisa ya namanya kaget ya kalau jatuh gitu. Nah ini cara bagaimana kalau kita jatuh tapi tidak ada yang menolong. Kemudian kalau di situ kita juga nggak bisa, kita bangun juga nggak bisa. Kalau di situ ada namanya masih pegang HP atau ada alat yang bisa dikeprok-keprok gitu ya. Kita bikin suara, jadi orang kan tertarik, oh kenapa ini ada noise gitu, ada orang kok berisik di kamar. Jadi kan menarik orang untuk yang di luar rumah, yang di luar kamar kita untuk datang ke kamar kita. Nah itu salah satu cara yang paling mudah, jadi ya paling tidak mungkin bisa diletakkan apa gitu ya di dalam kamarnya apa kaleng kayak apa gitu ya. Kalau umpamanya saya gak ada orang, saya minta tolong, ada suara-suara orang bisa dengar. Karena kan biasanya nih orang di kamar kayaknya tenang-tenang, kenapa tiba-tiba ada berisik begitu ya. Saya ingat nenek saya dulu gak tahu gimana, dia tuh selalu naruh kaleng bekas kue kongguan kosong di dalam kamarnya, di lemari meja yang deket jendela. Saya bilang kenapa ditaruh di situ? Satu, kalau maling masuk, krompiang dia bilang gitu kan, jadi ketahuan. Tapi kalau umpamanya saya juga umpamanya pegangan dan saya jatuh, nomor satu saya bisa tarik itu taplaknya, dia bilang. Jadi saya bisa ngasih tahu orang bahwa ada sesuatu suara nih di dalam kamar saya. Itu sih saya perhatiin. Jadi kadang-kadang saya suka penasaran, saya nanya sama nenek saya gitu. Jadi itu salah satu cara. Ya nanti tinggal dimodifikasi aja. Karena kalau yang udah banyak kan lansia yang udah tinggal sendiri itu jadi masalah memang. Kemudian ini adalah kalau cara yang benar jatuh
dengan adanya penolong. Nomor satu biasanya kalau ada caregivernya, terus ini ada nenek atau kakeknya jatuh, tanya dulu, ada yang luka enggak? Kalau dia nggak bisa ngomong, kita pelan-pelan dekati sambil kita lihat letak kepala itu di mana, di bawah atau dia bisa telekan. Kalau dia bisa telekan, kemungkinan kepalanya belum kena lantai. Biasanya kejedut jendela itu juga suka bikin keliengan terus jatuh juga bisa. Tapi kita nomor satu tanya, ada yang cedera nggak, sambil ya kita bisa pegang, karena kalau kita pegang salah, nyeri itu kadang-kadang nggak bisa ditahan sama orang tua gitu. Kemudian kalau sudah begitu kita ambil bantal, letakkan pada sisi kanan kiri daripada lansia yang tadi terjatuh, ya. Kemudian kalau dia bisa bergerak, kita bisa geserkan lansia tersebut untuk bersandar ke bantal yang tadi kita kasih di kanan kirinya. Ini kalau ada orang penolongnya. Kemudian, nah ini tadi contohnya ya, kalau dia bisa pelan-pelan berdiri dan bangun berdiri, kita bisa bantu dengan dia ambilkan kursi di belakang, ya, kemudian letakkan di belakangnya, lalu lansianya berdiri begitu, lalu pelan-pelan diminta duduk di kursi yang sudah disediakan. Tapi tetap harus dipegangin, karena takutnya slippery, licin. Ya, jadi ini kalau ada lansia jatuh terus dia ada penolongnya. Jadi kalau dia tidak bisa bangun ya tetap saja di bawah, nggak apa-apa, ditidurkan gitu ya, sambil dikasih bantal di bawah kepalanya sama di kanan kirinya. Kemudian kalau dia sudah enakan coba diminta untuk pelan-pelan berdiri. Oke. Nah ini contohnya bagaimana kalau lansia berdiri dan pegangan kemudian dia untuk duduk di kursi. Sorry ini gambarnya gambar kartun agak tidak jelas. Oke, ini sebetulnya ada tips dari Kementerian Kesehatan, kalau ini nanti kan saya tinggal ya, jadi nanti bisa dibaca untuk bagaimana seorang lansia itu tadi, karena ini menjadi faktor risiko terbesar bagi lansia, gangguan keseimbangan menyebabkan jatuh, lalu apa saja sih tips untuk mencegah jatuh. Jadi nanti bisa di ini, atau kalau mau cari di Kementerian Kesehatan flyer bisa, tapi ini bisa sih di-download nanti. Nah, motonya lansia itu adalah bahagia. Ini zamannya Prof yang kebetulan yang nulis Prof Budi Darmoyo, itu Prof saya zaman saya sekolah di Undip, saya FK Undip dulu. Beliau sudah concern untuk lansia, terus dia membuat bahwa moto lansia itu harus bahagia. Nanti sorry ini kecil-kecil ya, B-nya itu berat badan nggak boleh berlebih. Jadi tentu kita bisa mengukur sendiri berat badan kita berapa sih ya. Kemudian atur makan dengan gizi seimbang. Kayaknya kok kayak klise gitu, tapi memang begitu. Karena satu, berat badan nggak boleh. Kalau berat badan berlebih itu karena kita juga nggak gerak, makan kita terlampau banyak, penyakit juga datang. Dan kita biasanya nggak balance nggak seimbang gitu, mau bangun juga susah gitu ya. Kemudian hindari faktor risiko penyakit seperti hipertensi, diabetes ya. Di sini ini penyakit jantung koroner kalau yang memang ada penyakitnya itu, tapi kalau sudah ada ya berarti kita beradaptasi dengan penyakitnya. Bagaimana sih kita bisa hidup dengan penyakit kita tapi tidak tambah berat. Kemudian kita lakukan hobi kita. Kalau kita senang nyanyi ya nyanyi, kita senang, masih ada yang bisa jahit itu ya kroket bikin haken gitu, monggo gitu ya. Tapi kita bisa mengisi hidup kita. Kemudian gerak badan teratur, ini memang disarankan, bisa pagi, bisa juga malam, mau tidur terserah. Tapi enaknya sih pagi biasanya. Kemudian kalau yang ya kita tadi berdoa bersama, itu juga a part of daripada moto daripada lansia, tentunya dengan kita healing kepada yang kuasa di atas, kita seperti cerita juga kan, kita juga artinya bisa menambah keimanan juga. Oke, kemudian awasi melakukan pemeriksaan kesehatan teratur sesuai dengan masalah kesehatannya masing-masing. Jadi kalau ada mbaknya, ya mbaknya yang ngingetin. Kalau mamai kita sendiri masih ingat, oh kapan ya saya mesti kontrol, itu yang penting. Oke, itu tentang mencegah jatuh untuk slide saya. Terima kasih. Kita lanjut ke yang itu Pak, yang latihan. Walaupun saya sih nggak ngelatih ini juga ya. Tapi nggak tahu deh, temanku aja nanti yang tahu. Oke, ini latihan yang paling mudah adalah latihan keseimbangan, bisa dilakukan di rumah. Ini ada langkah-langkahnya, nanti dibaca saja. Jadi yang pertama itu latihan ke samping.
Nah, kita bisa nih, nanti bisa sih di sini gitu umpamanya kalau mau latihan bareng, kita bikin aja garis-garis. Latihan ke samping ini langkahnya ya, pertama dia di depan dulu lalu biasa begini. Segini ya, terus nanti ini. Ada berapa kalinya tuh ada. Nanti di langkah-langkahnya boleh dibaca. Itu gampang banget bisa dilakukan di rumah. Kemudian yang berikutnya adalah latihan jalan tandem. Ya, ini juga ada langkah-langkahnya, gambarnya adalah, nah seperti ini jalan tandem tuh begini biasanya. Kita bikin garis. Nah, ini juga latihan keseimbangan. Ini saya juga gak seimbang nih. Berarti ada masalah gitu ya. Nah, itu biasa atau ini garis gitu ya. Nah, ini. Karena kita mesti lihat ke depan. Nah, itu nanti kalau kita latih sebetulnya ya, itu bisa membuat kita bisa istilahnya a part of bagian kita menjaga keseimbangan kita. Kalau kita umpamanya kayak ini ragu-ragu, kan kadang-kadang kita suka, aduh ini takut jatuh kayak niti di bilah bambu gitu ya kalau nyebrang sungai. Nah itu kan sebetulnya juga kalau kita nggak seimbang kan kecemplung kan gitu ya. Jadi itu bisa kita lakukan juga di rumah, ya itu namanya jalan tandem. Kemudian jalan zigzag. Nah jalan zigzag juga sama nih, kita bisa gambar. Ini garis ya, kalau nggak ini garis ini bisa. Nih, terus nanti ke sini lagi, dari sini. Nah, tinggal kita hitung. Tapi nggak kayak saya ya, tadi saya nengok gini. Nah, ini harusnya ke atas, ke depan. Karena nggak boleh dong lihat gini, kan kita ceritanya belajar keseimbangan. Jadi by reflect gitu kita masih bisa melakukan nanti hitung. Itu ada berapa kalinya. Nah, itu aja. Ya. Kemudian berdiri pada satu tungkai. Nah, ini biasanya ngadep ke dinding supaya kita nggak jatuh. Ini pegangan salah satu daripada kaki diangkat, terus nanti kita hitung berapa kalinya, terus nanti gantian. Jadi itu bisa kita lakukan di rumah juga. Oke, ini latihan ujung jari ke lantai. Nah, ini hampir sama ya dengan yang tadi jalan zigzag, tetapi yang berbedanya adalah digabungkan jalan yang tadi meniti ini tadi sama istilahnya di samping begini. Terus nanti balik lagi ya ke belakang gitu sama, terus nanti ke sini lagi. Jadi ini dikombinasi dengan gerakan yang di awal tadi. Kemudian jalan menyilang ke samping. Ya ini emang kalau keserimpet jadi mesti hati-hati. Jadi kan ceritanya gini ya. Tapi kan nggak jalan. Nah latihan gini aja. Tapi artinya kita tahu pada satu titik di mana kita hitung satu ini lagi. Oke. Nah lakukan latihan ini rutin. Kita mau istilahnya mau berapa kali? Mau setiap itu 4 kali 8 gitu boleh aja setiap gerakan. Saya sih biasanya gitu ngitung sendiri ya. Tapi harus rutin. Kalau kita biasanya lakukan pagi ya pagi jam berapa? Kalau kita mau latihannya sore hari ya jam berapa. Jadi ajak ya rutin itu adalah waktu juga saatnya lalu jumlahnya frekuensinya itu yang kita sebut rutin. Nah mudah-mudahan sih dengan latihan ini tadi kita melatih supaya fisik kita tungkai kan terutama sama ini masalah keseimbangan. Itu kan keseimbangan itu kan ada di sini ya kalau fungsi keseimbangan itu sebetulnya ada di sini sama di telinga kita. Jadi di tengah-tengah itu kalau pelajaran anatomi dulu ya, itu di tengah-tengah itu adalah sebetulnya titik keseimbangan pada orang. Jadi kita mau nggak mau kita fokus ke sana itu melatih kita tetap kita fokus sebetulnya. Ya, nah ini juga ada dari kementerian ya, dia bagaimana sih cara atau manfaat latihan fisik bagi lansia. Ini nanti bisa dibaca juga macam-macam daripada kenapa kita harus melakukan latihan fisik sederhana. Tetap harus dilakukan walaupun kita sudah bertambah usia. Nah ini kepustakaannya monggo kalau ada yang masih mau baca boleh. Oke terima kasih. Sekian dari saya. Kalau mau ada pertanyaan boleh monggo. Mudah-mudahan saya bisa jawab kalau mau ada pertanyaan boleh. Ya. Glukosamin ibu punya masalah enggak? Kenapa harus minum itu? Setahu saya glukosamin itu kalau nggak punya masalah nggak usah diminum.
Ibu beli sendiri atau ibu diresepkan? Dikasih. Oke, kalau dikasih tolong ditanyakan berapa lama harus dikonsumsi. Apakah itu bentuknya, glukosamin itu bentuknya suplemen bukan? Suplemen ya? Isinya kalsium kah? Glukosa? Oke. Gimana ngomongnya ya? Kalau saya boleh ngomong, kalau nggak punya masalah sih enggak. Tapi kan saya nggak bisa ngomong karena yang kasih adalah dokter. Jadi kalau umpamanya dikasih oleh dokternya, tolong ditanyakan. Karena kalau usia tua biasanya tulang rawan juga makin lama makin berkurang. Elastisitasnya juga berkurang. Jadi kenapa elastisitasnya berkurang? Ya kalau nggak pernah digerakin pasti elastisitasnya berkurang. Jadi kayak ini nih di dengkul sini, ini kan ada oilnya ya, apa sih? Dengkul kita bisa begini, itu kan ada minyaknya. Nah makin umur sebetulnya harusnya sih minyaknya nggak berkurang, tetapi pasti ada masalah kenapa dia sampai kretek gitu ya. Jadi kalau kita nggak pernah gerakin pun juga dia jadi masalah itu. Ya, jadi kalau saya bilang, saya nggak bisa bilang boleh apa enggak ya. Tolong ditanyakan dokter yang meresepkan kenapa ibu dikasih glukosamin. Lalu mau sampai kapan? Apakah memang ibu setelah minum itu enakan apa enggak? Kalau sama aja, nah itu ditanyain. Saya nggak bisa bilang nih, soalnya pasti ada indikasi kenapa dikasih. Karena memang ada beberapa lansia untuk mengurangin masalah pada persendiannya, mereka ada yang kasih. Tapi saya juga nggak tahu bahwa apakah itu boleh terus-terusan. Kalau di stop gimana, nah itu saya nggak tahu. Ya, nanti daripada salah saya nggak enak. Kenapa? Soalnya biasanya sih kalau nggak ada indikasi jarang sih dikasih sih biasanya itu sih. Ya. Jongkok, kaitannya apa nih jongkoknya? Tadi kayaknya ada gambar yang saya bilang ya, kalau kita mau ambil barang ya sebaiknya memang posisinya jangan begini, kalau begini kepleset. Jadi mau nggak mau kan kita pasti gini ya, otomatis lah ya, kita ambil, nanti kita pelan-pelan juga kalau berdiri lihat dulu nih, bisa nggak nih gue berdiri, ntar gue jatuh lagi. Kita main di sebelahnya ada ini ya pegangan. Kalau mama ibu ragu di situ tidak ada yang bisa ibu buat pegang, ibu takut, aduh nanti saya jatuh, ya jangan ngambil, minta tolong aja gitu. Soalnya emang paling resiko kalau buat lansia pengalaman saya di bapak saya gitu ya, kalau udah jatuh sekali biasanya ikutan. Jatuhnya ikutan. Sama kayak stroke juga gitu. Ya, jadi memang makin umur makin susah. Tapi nggak apa-apa, kita tetap harus aktif. Maksudnya bergerak itu ada, karena itu dengan kita bergerak sebetulnya melatih sense kita untuk tetap alert sebetulnya, tetap waspada mau tidak mau. Karena apa? Kan gerakan kita kan selalu artinya kalau kita diem aja kita kan nggak suka nggak waspada gitu kan. Tapi kalau kita bergerak tuh kan kita mau nggak mau panca indera kita dengerin ada apa tuh gitu. Terus mata kita kan ngelihat. Terus kita jalan itu juga sebenarnya fungsi motorik kita juga dipakai gitu. Kalau saya dari dulu memang seneng telinga saya asah. Jadi sekecil apapun bunyi di rumah saya pasti dengar. Jadi saya nggak seneng tuh yang anak sekarang tuh pakai apa tuh congek-congek itu. Saya bilang sorry ya congek-congek itu. Cumpelin di sini saya bilang sama anak saya, kamu itu mengganggu kenapa dengan suara tone yang taruhlah nggak tinggi, sebetulnya mengganggu fungsi pendengaran. Jadi sarafnya di dalam itu kan kayak dihantam terus gitu kan ya. Lama-lama kan dia akhirnya apa? Fungsinya kan menurun. Coba aja kalau kita manggil anak-anak yang suka pakai congek-congek itu kan mesti agak teriak gitu loh. Saya orangnya nggak bisa dengar teriak itu buat saya agak sensitif. Ya saya nggak tahu ya, dengar orang krompiang gitu aja saya dulu punya mbak gitu. Saya bilang kamu marah sama siapa di rumah? Saya pasti gitu karena saya nggak suka. Ya mohon maaf ini masalah kebiasaan. Jadi artinya ya itu tadi congek-congek itu memang bikin orang kalau saya bilang nanti generasi anak-anak kita atau cucu kita mungkin congeknya lebih cepat daripada kita yang umurnya pada tahun yang sekarang umurnya mungkin 60-70. Karena apa? Kebiasaan disumpel matinya. Jadi sarafnya itu udah capek itu ya biasanya fungsi menurun. Itu saya perhatiin sih gitu. Saya perhatiin ya tapi saya nggak bisa ngomong ya, yang ngomong kan orang tuanya aja biarin aja gitu ya. Pasti mesti bengok gitu kalau bengok itu teriak gitu manggilnya gitu kan ya. Itu kira-kira. Ya, jadi kalau kita mau ngambil barang atau apapun baik di rumah atau di jalan sebaiknya yakini bahwa kita berdiri, kita punya keseimbangan. Jadi ininya ya harus kuat. Ya kita latih kan gitu.
Oke, ada lagi? Mudah-mudahan menjawab ya. Iya. Oh iya, Pak, gimana Pak? Boleh. Iya. Ya. Sebentar, obat penahan sakitnya obat apa? Enggak, nama obatnya apa? eh ini gimana ya ngomongnya ya? Agak susah nih. Soalnya sesama dokter kalau yang ngasih itu juga ini kalau kembali lagi kalau saya bilang anti nyeri itu nggak bisa terus-terusan dipakai harusnya. Ya, jadi suka ada yang diinjeksi kan, oh sakit. Saya contoh tante ibu saya. Ibu saya punya kakak itu kan dia suka disuntik di sini ya, karena dia bilang katanya sakit. Emang sih, habis itu cespleng hilang sakitnya. Tapi kan habis itu periodically mesti disuntik lagi kan? Ya, kira-kira baik apa enggak? Jadi makanya saya bilang, kenapa? Kebutuhan kerja. Nah, ya gimana ya Pak ya, Bapak mesti tanya sama dokter yang ngasih ya dok, ini boleh nggak sih sampai berapa lama saya boleh? Karena itu anti nyeri hanya untuk ngurangin sakit. Kalau saya selalu sarankan, oke, Bapak dikasih itu untuk berapa lama, Bapak tahu. Tetap Bapak harus olahraga, menggerakkan fungsi daripada sendinya. Nah pelan-pelan fungsi sendi itu kalau kan untuk mengurangi sakit itu ada namanya apa ya, kalau di YouTube tuh ada tuh kalau di dokter spesialis olahraga, dia punya cara untuk, bukan cara sih, olahraga yang untuk mengurangi nyeri pada sendi. Kalau Bapak mau cari ya di YouTube mungkin bisa minta tolong anaknya, tapi harus rutin. Jadi nanti pelan-pelan harapannya adalah obatnya bisa dikurangin gitu. Itu sih saran saya ya, karena kalau saya sih memang, saya orangnya kan anti obat Pak. Jadi ya gimana dong gitu ya, jadi kalau saya bisa menyarankan gitu. Jadi tetap harus olahraga, pada persendian tetap harus digerakkan, gak bisa kita berhenti. Minimal 15-30 menit setiap hari kita melakukan gerak pada tubuh kita. Kalau saya lihat Tai Chi, mungkin ada yang senang Tai Chi itu kan sebenarnya gerakannya pelan, tapi ini tuh berat loh. Saya ngelakuinnya habis itu saya gebrobios, tetapi efeknya buat tubuh kita karena semuanya itu seperti dilatih ya dengan gerakan itu. Sebenarnya segala macam pain, segala macam yang gak enak tuh ya, membuat vaskularisasi atau metabolisme tubuh kita itu menjadi baik loh. Jadi kalau yang masih belum terlambat boleh. Gitu sih saranku. Kayaknya sih pertama-tama, aduh repot deh ini. Saya juga ngerasainnya gitu, aduh setengah mati dia. Apalagi kalau saya kan suka naik gunung gitu kan, kalau saya nggak pakai pemanasan mati dah gua, ngos-ngosan. Nah itu harus dilatih memang. Jadi kalau mau pergi, ya saya minimal sebulan sebelumnya saya mesti latihan aerobik. Karena apa? Kalau enggak saya nggak bisa naik. Terus kalau nggak bisa naik, ini jantungnya kan gini nih. Kalau kita menanjak terus tuh, nah itu kan sebenarnya juga nggak bagus gitu loh. Jadi apapun nggak pernah ada bisa tidak dengan kita melatih tubuh kita untuk tetap melakukan vaskularisasi dan metabolisme tubuh itu tadi. Gerak itu kan sebetulnya latihan ke sana. Oke, itu yang mungkin saya bisa jawab dengan tadi Bapak bilang ya. Boleh monggo. Ya. Kalau Bapak nggak mau keracunan mendingan buang aja. Loh sekarang sayang duitnya apa-apanya. Kenapa? Kalau saya sih selalu menyarankan sebaiknya ya sudah kan udah expired. Walaupun dia efektivitasnya memang turun. Tapi sekarang kalau lagi apes keracunan obat gimana? Duitnya lebih banyak loh. Daripada kita kita buang gitu loh. Ini kan masalah apa ya? Kalau saya bilang kita mau yang mana pilihan, nggak bisa dua-duanya. Hidup itu iya atau tidak gitu kan ya. Kalau abu-abu pusing dah kepala. Bisa tetap aja dua pilihan, bisa baik bisa enggak gitu. Itu sih saran saya, tapi monggo saja. Jadi kalau obatnya memang harus dihabiskan, seperti contohnya antibiotik. Antibiotik itu kalau memang harus habis dalam 3 hari, 5 hari walaupun kita udah enak, ya dihabisin plek 5 hari ya dihabisin.
Jangan kita tinggal, oh 3 hari udah enak, terus nanti oh masih belum expired ya, ini kita minum lagi. Jangan. Itu khususnya untuk antibiotik dan obat-obat tertentu yang memang biasanya dokter menyarankan, saya kasih sekian ya waktunya, tolong dihabiskan. Ya dihabiskan. Gitu. Jadi jangan nyimpen obat. Kalau udah lansia sih mendingan enggak nyimpen obat. Maksudnya kalau udah kadaluarsa, kalau saranku. Bukan tidak ada tenggang waktunya, itu ada tenggang waktu semua obat, mau obat sirup, mau obat tablet ada. Kaitannya dengan efektivitas obat, apa ya namanya? Kemampuan obat untuk menyembuhkan kita. Kalau kemampuannya udah turun, udah telat nih sebulan, telat 2 bulan, efektivitas obatnya kan makin turun. Dia tidak ada curing loh, tapi malah Anda masukin racun ke badan Anda. Jadi harusnya kalau obat itu masih dalam batas yang belum kadaluarsa, dia punya potensi 100% nyembuhin. Ini contohnya aja gitu. Tapi begitu kadaluarsa masuk kadaluarsa dia turun, pelan-pelan dia turun. Jadi fungsi obatnya untuk menyembuhkan udah nggak ada, gitu. Itu sih kira-kira. Ya kalau masih seminggu gitu ya nggak popo gitu. Tapi kalau udah sebulan 2 bulan ya mendingan dibuang aja deh gitu ya. Gitu sih Pak. Kayaknya buang duit ya, tapi mau gimana gitu. Oke, tapi yang penting kan nomor 1 adalah kesehatan kita. Kalau kita sakit kita nggak bisa ngapa-ngapain kok. Pengalaman saya walaupun saya dokter, kalau saya lagi sakit udah deh kerjaan tinggal. Nggak bisa konsentrasi, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Apalagi dosen, aduh nah ini dua-duanya mantan murid saya gitu yang sekarang jadi koleha dosen. Kalau udah setengah mati ya semua salah. Yang ada kita ngomel mulu gitu. Karena kan nggak bagus juga gitu auranya buat kita juga gitu ya. Oke, itu kira-kira. J, siapa lagi? Ibu tadi mau tanya? Oh, yang di belakang. Ya, monggo. Waduh. Hipertensi nggak bisa sembuh. Saya hipertensi. Tadinya saya tidak hipertensi. Sebelum saya punya anak ketiga, saya hipotensi. Jadi sampai saya hamil anak ketiga, tensi saya itu paling cuma 160 malah turun waktu saya lahirin. Begitu saya masuk di usia saya 45 tahun, begitu saya masuk menopause, langsung hipertensi. Sepanjang hidup sampai kita mati, kita minum obat. Saya minum obat. Jadi biasanya ada bergantung ya, udah berapa lama kan nanti dokternya kan kita mesti periksa gitu ya, periksa rutin lagi istilahnya obatnya dinaikin apa enggak dosisnya. Jadi hipertensi dan DM, kencing manis tidak bisa lepas dari obat. Seumur hidup kita sepanjang sampai kita nanti tutup mata, kita harus minum obatnya. Jadi kalau ada yang bilang, oh banyak kan ya, dengan minum ini sembuh gitu kan ya, tahu-tahu ya sembuh sih, kali nggak sembuh, nggak pernah bisa sembuh kalau hipertensi sama DM. Cuman kadarnya tiba-tiba turun gitu. Terus kita nggak minum obat kan, itu pelan-pelan dia naik terus. Tahu-tahu gulanya udah 600 atau tensinya udah 170, tahu-tahu kita jatuh. Pingsan gitu biasanya kalau tensi naik. Karena tensi itu yang berbahaya kan yang kita lihat selain atas dan bawah. Ya kalau kita minum obat biasanya kita udah tahu tuh tensi normal kita berapa. Kalau kita lepas obatnya kan dia bisa naik. Nah itu yang mesti diwaspadain. Jadi sebaiknya sih jangan. Ya saya aja minum obat kok lupa sekali oke boleh. Tapi nggak terus-terusan aduh nih kerasa di sini biasanya. Di sini. Berat itu biasanya di sini. Ya masih bagus kalau tensinya nggak naik terus. Kalau naik terus sudah setengah mati itu nggak enak sekali. J? Sebentar, ibu ini tadi duluan ya. Harus atau enggak? Nah, ya kan ini ada 2. Sebetulnya kalau kita sudah umur tua, kalsium itu memang boleh dikonsumsi atau susu yang ada kalsiumnya boleh dikonsumsi tapi tidak berlebihan. Karena sebetulnya absorpsi daripada kita yang orang tua udah turun. Jadi kalau kita mau minum sampai berlebihan gak ada gunanya. Cukup dosis minimal. Untuk apa? Maintenance tulang. Boleh dilihat aja minimal dose aja. Tapi kalau ibu gak gerak badan cuman minum doang gak ada gunanya Bu. Karena itu saling bersinergi. Kalsium, vitamin D juga jangan banyak-banyak karena itu nanti kalau kelebihan nggak dibuang ke pipis kita. Ya, kalau vitamin A, D, E, K itu nggak boleh berlebihan gitu ya. Jadi kalau bisa konsumsinya dari makanan kalau untuk vitamin D. Karena kita di badan kita ada provitamin D tadi kan saya bilang tadi. Tapi kalau nggak kena matahari nggak bisa dirubah dia. Nggak ada kalsium juga nggak bisa dirubah. Jadi artinya useless untuk ke tulang.
ya. Jadi nomor 1 memang tetap kena sinar matahari pagi itu penting. Oke. Kalsium itu ada pada ikan laut, bukan ikan danau, ikan laut. Itu ikan laut itu bagus, itu vitamin D banyak di situ. Kemudian memang susu, tapi ini susu ini kalau buat orang tua saya kadang-kadang juga agak ragu karena gini, nggak semua susu cocok dengan orang tua. Karena buat orang Indonesia itu ada yang intoleransi laktose even pada orang tua gitu. Jadi kalau ibu tidak cocok sama susu jangan dipaksakan minum susu. Boleh ganti olahannya ke keju, tapi keju mahal. Tapi ya kalau yang nggak doyan juga ini, tapi paling baik tetap harus gerak. Boleh. Ya ganti ke ikan aja, ikan yang laut dalam, ikan tuna, ikan apalagi yang laut dalam yang biasa dibeli kan ada ya, bukan ikan danau nggak ada papanya. Ya, jadi harus ikan laut dalam. Kalau kerang-kerangan saya nggak saranin karena buat orang yang suka ngilu-ngilu sendi nggak bagus untuk kerang-kerangan. Jadi memang biasanya sumbernya dari susu ya, yang protein itu yang vitamin D. Kalau enggak ya ikan laut, sudah itu aja sih gitu. Ikan air payau tidak. Jadi tetap harus ikan laut dalam. Ikan payau itu lebih ke protein yang lainnya, bukan untuk vitamin D-nya ya kalau ini sih. Atau nanti bisa dicari deh nanti kalau saya salah. Tapi yang kita selalu sarankan biasanya ikan dari yang laut, bukan yang danau atau yang payau. Gitu ya Ibu ya. J, Ibu? Ya. Oke. Ya. Nggak diminum kan, cuma dikompres gitu. Ya, cuman ini masalahnya bukan masalah benjolnya hilang apa tidak. Kalau ibu jatuh, kalau kita udah lansia, tetap kita harus periksakan. Ya. Kok mana ke MRI? Enggak selalu. Kecuali kalau itu jatuh karena kepala dan dia tidak sadarkan, pasti diperiksa MRI. Untuk melihat apa? Untuk melihat kalau dia ada kecelakaan di kepala adalah ada perdarahan apa tidak. Tapi kalau ibu cuman kesandung gitu kan ya jatuh ke batu cuman benjol. Kalau cuman benjol nggak apa-apa, tapi kalau nggak benjol gitu kan ya kalau ibu tiba-tiba terus langsung sinkop apa ya, pingsan gitu, walaupun ibu nggak jatuhnya cuman tertelungkup sebentar, tapi terus habis itu ibu berdiri terus ibu pingsan. Mau tidak mau ya tetap harus periksain. Masih bisa jalan. Ya kalau ibu nggak berani ya nggak apa-apa. Tapi ibu punya dokter keluarga nggak? Nah sebaiknya kalau kita udah umuran kita punya satu dokter yang dipercaya untuk kita konsul whatever apapun kalau kejadian mendadak kita nggak tahu. Bukan karena saya dokter saya jualan dokter, enggak loh gitu ya. Cuman masalahnya kadang-kadang kalau kita nggak punya record kita sendiri, terus kita minta tolong ke orang lain, ke dokter yang dia juga nggak tahu nih dulunya apa sih nih, dia kan mesti menggali. Ya kalau anaknya deket, anaknya jauh-jauh mati nggak loh, siapa yang mau ditanyain? Akhirnya apa? Pengobatannya jadi lama. Tante saya begitu, dia tinggal sama anaknya laki. Jadi nyeritain keluarga sendiri deh, nggak apa-apa deh. Buat contoh aja. Anaknya satu di Amerika, yang satu ada deket dia tetapi anak laki. Anak laki biasanya agak susah kalau sama orang tuanya udah lansia 80 tahun gitu kan ya. Ibunya punya DM sama hipertensi. Ternyata jarang kontrol. Yang ada tahu-tahu ibunya sesek napas, gak bisa ini sempet, saya diceritain aja sih ya. Sempat tidak sadarkan diri, akhirnya terpaksa dibawa. Dan dia sempat berhenti jantung. Sudah sempat itu, kemudian baru dibawa ke UGD, baru bisa siuman. Tapi dampaknya dia harus ada di ICU sampai lebih dari 10 hari.
harus di take down itu apa ya? Ditidurkan karena apa? Fungsi jantungnya terganggu, fungsi parunya terganggu. Nah itu dokternya yang di rumah sakit itu nggak punya recordnya. Jadi apa? Mesti nunggu family saya yang dokternya yang situ. Jadi ada dokter juga di situ yang masih family. Jadi mesti ditanyain lagi kan, aduh ini kenapa, ini sakitnya apa, nah gitu loh. Atau kalau tidak, ibu punya kayak paspor buku sehatnya kita sendiri. Dicatat deh di situ, minta tolong anaknya apa siapa boleh. Saya punya sakit apa, berobatnya ke siapa, obatnya apa aja gitu loh. Terus kontrol tanggal berapa. Jadi in case anak-anak gak ada di dekat kita, itu buku ada di samping kita. Jadi kita masih punya record kita sendiri. Paling enggak kalau ada si mbak, tolong dong itu nanti mau kontrol buku yang itu dibawa. Covernya orange kayak apa biru kayak apa terserah gitu. Itu dibawa supaya nanti dokternya yang kita mau konsulin dia tahu. Itu buat lansia soalnya tolong deh itu paling tidak pencegahan buat kita sendiri. Karena kan saya tahu memang kecenderungan di orang kita sekarang ya, kalau di luar udah dulu begitu. Lansianya masuk ke nursing home. Kalau sekarang orang Indonesia baru mulai tahapan gitu karena kita biasanya anak ada di rumah. Tapi kan sekarang kecenderungannya orang tua lansianya juga minta, nah deh nanti kalau saya udah sepuh, udah tua saya mau masuk di panti jompo itu kan ada yang minta. Beberapa pasiennya suami saya juga begitu. Jadi dia datang itu dianterin sama orang nursing home-nya, malah bukan sama si anaknya. Tapi ya anyway itu pilihan saya bilang. Jadi artinya walaupun itu pilihan, tetaplah kita punya catatan tentang diri kita sendiri. Ya kalau kita baca koran kan sedih deh, saya suka sedih tuh dengar gak ketahuan lansia ngomong lansia, ngerti gak maksudnya? Tahu-tahu udah lewat. Itu kan banyak ya kejadian yang begitu. Jadi anaknya juga lansia, ibunya lansia, tapi tinggal di rumah itu ya cuman lansianya tok. Tapi kalau kita masih punya gathering waktu, kita bisa kenal teman kita, kok dia gak masuk ya, oh mungkin ada apa-apa, kita bisa kontrol. Itu sebetulnya adalah pendekatan dasawisma yang ada di komunitas. Jadi kalau ini mungkin komunitas gereja, kan gitu. Jadi kita bisa tahu, oh kalau si ini dengar-dengar sakit, kok dia gak datang ya, udah 4 kali gitu. Nah mungkin ada yang, mungkin kalau dia tinggal sendiri, terutama untuk yang tinggal sendiri. Kalau yang tinggal sama ini, family sih gak masalah. Ini yang bermasalah buat lansia sekarang adalah yang tinggal sendiri. Kayak ibu saya nggak mau, ibu saya udah meninggal ya. Dia nggak mau ikut saya, nggak mau ikut adik saya, nggak mau ikut anaknya manapun. Karena dia bilang, saya punya rumah. Saya bilang, ya udah nih buatin pavilion di sebelah, jadi supaya kalau ada apa-apa ketahuan gitu. Enggak, saya mau tinggal sendiri. Jadi waktu dia pass away, saya nggak ada. Jadi artinya dia di rumahnya dia, saya cuma ditelepon jam 1 malam, ibu nggak ada. Itu buat kita yang anak-anak tuh rasanya gimana ya. Tapi saya cuma menghormati pilihan dia untuk dia memang tinggal sendiri gitu. Saya udah bilang jangan deh tinggal ada si mbaknya. Tapi kalau ada kritikal sesuatu hal yang itu kadang-kadang kita nggak bisa lari-lari dengan cepat, itu aja sih. Oke, itu kira-kira ada lagi yang mau bertanya, Ibu? Oh udah jam ya, kasihkan ngobrol. Ya wes kalau tidak ada atau masih ada saya nggak apa-apa. Enggak sih saya nggak apa-apa sih kan soalnya udah dikosongin ini hari. Jadi kita maksud saya biasanya gitu. Kalau saya ada acara saya nggak ini. Iya. Kan lansia tidur sudah sulit juga. Kalau tidak 8 jam cicil juga pagi hari siang hari. Sebetulnya kalau ibu perhatiin tidurnya ibu mungkin udah 8 jam. Kan duduk aja, maksud. Ya bukan masalah boleh. Jadi nggak usah ketakutan bahwa tidur malam mesti 8 jam. Sebenarnya kalau ibu hitung, ibu siang hari gitu tahu-tahu anaknya bilang, Bu, ibu tadi ketiduran ya? Nah, kan kita bisa ngitung tuh, oh tadi ketiduran ya. Nah biasanya kalau yang begitu itu malamnya udah nggak bisa tidur 8 jam. Jadi jangan salah gitu ya. Jadi jangan suka ada yang bilang, ini ibunya nggak mau tidur. Dihitung dulu. Dia pagi-pagi, siang hari duduk terus tiba-tiba ketiduran nggak? Nah kalau dihitung-hitung itu udah pas 8 jam. Jadi kalau malam itu biasanya, ini banyakan lansia nih pada ngeluh gitu. Saya gak bisa tidur dok, gak bisa tidur. Saya tanya dulu, kalau siang gimana polanya? Duduk tiba-tiba maplek gak? Iya sih dok. Nah berapa lama? Dimenitin aja deh atau ditanyain. Atau pagi. Jadi kalau kita udah pagi dah ketiduran, siang ketiduran. Ya malam pasti melek lah ya. Gak mungkin 8 jam gitu kan ya. Nah jadi gak usah bingung. Ibu juga gak usah.
Atau bapak ibu nggak usah jadi deg-degan, waduh jam tidur saya kurang. Yang ada kita stres ya kita sakit. Gitu. Nah biasanya kalau kayak gitu minum air hangat, terus nanti kita bisa tidur lagi. Air putih hangat gitu aja. Terus sambil ya kalau mau ada yang mau baca doa, apa itu rosario atau apa, njeh monggo. Biasanya kan habis itu kita langsung, sorry rosario Katolik ya. Enggak, soalnya anak saya sekolahnya di sekolah Katolik, jadi saya taunya ritual, saya Muslim mohon maaf. Ritualnya ritual yang bukan Kristen gitu, anak-anak tiga-tiganya sekolah di sekolah Katolik, jadi ngikutin cara Katolik, jadi saya taunya. Ya apalah doa yang ibu biasa begitu, itu biasanya secara tidak langsung sehari kita ketiduran. Saya juga biasa gitu, kalau saya nggak bisa tidur, saya ambil ini, saya baca doa saya lah ya gitu ya. Terus nggak lama-lama ya kita ketiduran. Nah itu a part of kalau kita menjadi lansia, memang kadang-kadang kita harus adjust to, beradaptasi dengan kita sendiri. Enaknya kita gimana tetapi kita tetap sehat. Tadi motonya Prof. Budi Darmoyo, lansia itu harus bahagia tapi juga harus bisa mandiri gitu ya. Jadi kalau kita nggak mandiri itu bukan berarti bahwa apa-apa harus sendiri, tidak. Tetap kita bisa sehat menjaga diri kita sendiri, tetap kita punya alert cara berpikir kita gitu ya. Kita nggak nyusahin orang lain gitu. Oke, itu kira-kira, oh ya kenapa Pak? Iya kenapa? Ya. Ada sih yang mengatakan bahwa kalau tidur ya memang begini, karena buat tulang belakang. Jadi dia rata. Kalau kita miring, ya itu biasanya kan kalau kita lihat tulang kita kan ada gambarnya tuh, tulang kita kan juga ikutan ya bentuknya jadi miring juga gitu kan ya atau gini. Tapi boleh kok kanan kiri, tapi yang paling baik memang terlentang. Tapi ada orang yang nggak bisa terlentang lama gitu kan ya. Nah tinggal di-adjust saja, di-adjust itu apa ya? Disesuaikan dengan enaknya kita tidur. Ada yang biasanya nggak enak tidur terlentang karena bantal mesti tinggi. Nah mungkin kita mesti bantalnya gitu, ada berapa yang untuk menyangga kepala kita enaknya gimana. Kalau kita lihat orang Korea, orang Jepang kan senangnya tidurnya cuma pakai guling gitu kan, karena kan dia di sini. Tapi kan kita nggak bisa, karena kita biasanya kayak orang Belanda tidurnya pakai bantal penuh. Tapi itu bisa dicoba. Kenapa sih kok ini yang disangga? Karena kan ini kan kalau kita tidur terlentang itu kan sebetulnya growong ya. Kalau kita ini kan sini. Jadi dengan kita kasih bantal ada di sini sebetulnya membuat rata gitu. Itu kira-kira. Ya, oke? Ada lagi? Kalau ya Ibu. Kenapa? Soalnya perempuan tuh biasanya males gerak. Ya jadi cenderung untuk ya karena kan motonya kita patriarki kan bapak pergi ke kantor, bapak yang kerja, yang ibu-ibu enggak gitu. Padahal ibu-ibu kerja di rumah itu, kerjaan rumah itu sebetulnya a part of latihan motorik kita. Tapi kan enggak dianggap bekerja. Jadi biasanya perempuan memang paling banyak berisiko satu hal karena kita kan juga pada saat umur 50 tahun kita masuk di saat menopause. Menopause itu biasanya imbalance hormon juga terjadi, ya enggak? Ini kalau mau detail, saya cuma mengingat pelajaran. Nah itu biasanya dengan imbalance hormon atau progesteron estrogennya yang hormonal kita, kaitannya ke fungsi tulang. Perempuan kan malas gerak ya, malas gerak tuh malas olahraga deh, kayak saya juga ngebayangin. Saya nggak bisa ngebayangin dulu kalau saya beratnya lebih dari, berat saya dari saya muda, saya cuma 36, sekarang saya cuma 44. Jadi saya memang menjaga, saya nggak diet, tapi saya menjaga apa yang masuk ke dalam mulut saya, kemudian saya cukupkan dengan saya bergerak, jadi apa yang saya makan bisa membakar karbohidratnya berapa yang saya konsum, jadi kira-kira gitu. Tidak semua memang mudah untuk mengontrol itu. Karena saya juga anti diet, karena buat saya diet itu juga nggak bagus. Suka ada diet yang kebablasan gitu ya. Jadi saya cuma mengatur bagaimana pola gerak saya, bagaimana asupan saya, itu yang saya atur. Nah perempuan memang harusnya begitu mengetahui kelemahan pada kita. Karena fungsi kita sebetulnya membuat kita jadi rentan. Tapi kan udah dikasih dari yang di sana, jadi kita harus jaga. Nah kira-kira gitu, kalau cowok kan gak ada hormonal progesteron estrogen gitu kan ya. Nah kita kan ada. Jadi itu yang artinya perempuan memang berisiko lebih besar kalau terjadinya jatuh. Satu hanya karena berat badan kadang-kadang kita gak kontrol. Kemudian karena masalah keseimbangan dari
proses hormonal yang ada di dalam tubuh kita. Tapi proudness deh sebagai perempuan gitu ya. Ya walaupun itu memang menjadi kodratnya, tapi ya kita masih bisa menjalani dengan baik, itu aja. Oke, itu kira-kira ya Ibu ya. Emang sih perempuan banyak beresiko, kalau penyakit paling banyak beresiko memang. Jadi Ibu. Waduh. Nanti tanya dokter Suryani deh, karena gini, itu ada hitungannya berapa tinggi badan, lalu berapa ininya nanti diukur. Itu ada. Ya ada bagaimana? Kenapa? Ada sih yang mengatakan begitu, itu hanya untuk range saja. Tetapi kalau kita mau yang realnya, kita harus ukur tinggi badan, berat badan kita. Tinggi badan, berat badan ya. Terus nanti kita hitung, ada hitungannya. Kita masuk di mana, itu yang disebut sebagai status gizi. Atau kita status gizi itu menggambarkan pola makan kita yang lalu. Itu yang disebut status gizi. Yang jadi kita ngukur tinggi badan, berat badan kita hitung. Kita masuk di mana. Jadi kalau ada orang bilang, oh saya obes. Obesnya berdasarkan apa? Berdasarkan hitungan status gizinya kah? Berarti kita bisa melihat gambaran makan dia ya sebelum dia jadi sekarang jadi obes, kita punya bayangan. Jadi gitu. Jadi kalau yang dihitung itu sih cuma untuk roughly aja. Aturan memperkirakan kita masuk di dalam range itu enggak kira-kira. Itu hitungan cepet gitu aja. Oke, mungkin kayaknya nanti kapan gitu bikin servis untuk lansia pemeriksaan itu kan ada screening lansia. Mbok pilih gitu loh. Oke, gitu aja ya. Mungkin Bapak Ibu mungkin masih ada kegiatan lagi habis ini. Tapi saya selalu welcome kalau memang ada yang mau ditanyakan atau apa. Anyway, terima kasih.